Ya, ya selamat pagi, selamat sore, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga masih dalam masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan akhirnya kita dapat berdiskusi dalam suasana yang sangat menarik topiknya. Terima kasih untuk Pusat Penelitian HBH Unika Atmajaya dengan dukungan Hore Hore Club sehingga kegiatan sesi diskusi cultural nafsa dan HT ini bisa terlaksana dengan meriah. Seperti tadi disampaikan Mbak Lenggo bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program diskusi yang akan yang sudah dimulai semenjak 23 Februari kemarin dan akan berakhir sekitar 13 Juli nanti. Jadi hari ini adalah kali ketiga kita nanti akan bersama dengan Pak Muhammad Suharni. Topik hari ini adalah seks dan harm reduction dalam isu pencegahan HIV untuk LSL. Saya bacakan biodata narasumber untuk sore kita hari ini. Pak Harni memperoleh gelar master dalam bidang antropologi dan dari Anteneo de Manuel University tahun 1997. Beliau juga aktif sebagai peneliti dan program magister di LSM lokal di Palembang. Kemudian beliau juga merupakan peneliti dalam proyek penelitian kebijakan program HIV/AIDS dalam kerangka sistem kesehatan Indonesia kerjasama PKMK Fakultas Kedokteran UGM dengan dukungan DIVET tahun 2007 sampai 2010. Beliau merupakan National ID Officer dan beliau juga sempat menduduki West Java ID Officer FHI. Minat beliau sangat besar. Saya mengenal cukup panjang dengan Pak Muhammad Suharni. Ya, beliau adalah teman, mentor, dan guru saya dalam isu harm reduction. Terima kasih Pak Muhammad Suharni untuk semua ilmunya, sehingga memang beliau memiliki minat yang sangat besar dalam penelitian pada topik kebijakan dan tata kelola yang baik di isu HIV dan AIDS serta populasi yang termarginalkan. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Suharni untuk memberikan paparannya. Nanti kita dengar bersama kira-kira waktu sekitar 40 sampai 44 menit, Pak Harni. Habis itu nanti kita berdiskusi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah sore hari ini tampak semangat untuk mengikuti sesi Pak Harni. Silakan Pak Harni. Oke, terima kasih Mas Yakub. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PPH Atmajaya yang sudah bersedia memfasilitasi diskusi dalam bentuk diskusi kultural ini, pertemuan yang ketiga. Saya coba share screen dulu ya. Silakan Pak Harni. Oke. Kelihatan enggak? Sudah Pak, tinggal di slideshow. Nah. Di slideshow bagian bawah Pak Harni. Seperti biasa. Pak Harni mau dibantu untuk share?
Pak Harni tampaknya live Zoom. Iya. Ya, kita masih menunggu Pak Harni karena tampaknya baik. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Rupanya unmute ya, sorry. Iya, enggak apa-apa, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, baik. Kita mulai. Topik kita sore ini terkait dengan seks dan harm reduction pada kelompok lelaki. Kita juga nanti akan tampilkan di kelompok-kelompok lain, tapi fokus kita adalah seks dan harm reduction dan pencegahan HIV di kelompok lelaki seks dengan lelaki. Terkait dengan ini, ini share screen-nya dari sini apa dari sana? Tampaknya sudah dari Mbak Lenggo, Pak Harni. Ya. Pak Harni mau sendiri? Saya share sendiri ya, bisa? Oh ya, boleh. Bisa kelihatan slide-nya? Tampaknya belum, Pak. Iya. Mana ya? Masuk ke sini. Mau dibantu dari sini, Pak? Oke. Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik. Presentasi ini disiapkan juga oleh volunteer kita di Yayasan Intan Maharani, ada Mbak Kamila Herunisa. Terima kasih kepada Mbak Kamila yang sudah menyiapkan juga beberapa data terkait dengan presentasi ini. Kita standing point dulu ya untuk bicara masalah pencegahan HIV/AIDS di kelompok lelaki seks lelaki ataupun di kelompok perempuan pekerja seks dan transgender ini. Saya memposisikan diri bahwa semuanya ini adalah manusia. Jadi semua urusan ini adalah urusan kemanusiaan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa urusan LSL, PSP, transgender, dan urusan pencegahan HIV/AIDS ini adalah urusan kemanusiaan. Nah, kalau kitanya manusia berarti mereka juga sama dengan kita. Jadi pembicaraan kita adalah pembicaraan kemanusiaan. Berbicara di sini kita ada beberapa panduan yang kita coba pakai untuk membicarakan seks dan harm reduction di kelompok lelaki seks dan lelaki. Ini sejumlah pertanyaan pemandu yang kita coba kumpulkan sehingga nanti kita bisa lihat di mana kondisi lelaki seks dan lelaki dan perilaku seksnya serta perilaku penggunaan drug atau penggunaan alat-alat suntik lainnya. Nah, kita ambil responden ini secara proporsif, artinya secara sengaja kita pilih. Dari dampingan kita itu ada 96 LSL. Kalau kita lihat juga ada PSP dan transgender, yang semuanya itu secara proporsif kita ambil yang pengguna atau pernah menggunakan nafza dan 100%, tetapi ada juga yang pengguna alkohol itu 66,67% untuk lelaki seks dan lelaki. Nah, frekuensinya kita kategorikan 3 saja, jarang, kadang-kadang sering. Nah, kalau kita lihat di lelaki seks lelaki ini ada 44,3% yang dikategorikan sering. Artinya dalam seminggu itu bisa dua kali lebih dia menggunakan zat. Nah, dia menggunakan zat itu lebih dari 2 kali.
Nah, di selanjutnya zat-zat yang digunakan itu Pak Harni, ya, ya, siap. mohon maaf, Pak Harni tampaknya belum slideshow, jadi ada peserta yang tidak melihat paparan Pak Harni. Ya, pada saat tadi Pak Harni menyampaikan angka-angka, slideshow-nya tidak tampak. Ini Slide-nya belum pindah. Slide-nya belum pindah, Pak. ini udah pindah belum? Kursornya pindah. Kalau Bapak nggak pakai kursor, minimal di slideshow. Jadi kelihatan. Ini sudah pindah. Oh, oke. Belum, Pak. Iya, belum, Pak. Belum masuk angka-angkanya. Belum, Pak. Slide-nya belum pindah, Pak. Kita demo aja. Demo aja. Kalau demo saya minta bantuan Lenggo aja kalau gitu. Oke, baik. Mbak Lenggo, mohon bantuannya untuk ditampilkan. Ya. Kayaknya yang ini ya Pak, slide-nya. Ya. Ya, oke. Silakan Pak Arni. Kita lihat di sini, tadi kan kita secara sengaja menanyakan beberapa pertanyaan tadi ke kelompok dampingan kita yang ada LSL, transgender, dan PSP. Untuk yang di lelaki seks dengan lelaki, kita secara sengaja mengambil semuanya itu ada 96 orang yang menggunakan zat. Nah, yang menggunakan zat ini, frekuensinya kita tanyakan ada yang sedang, ada yang sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang. Mungkin ada yang nanya, Pak, kategori itu terserah berdasarkan siapa. Terus terang kita by common sense saja kita menjawabnya itu. Kalau yang lebih dari 2 kali seminggu kita anggap sering. Gitu. Karena kalau ditanyakan tiap hari apa-apa, datanya banyak yang bolong. Nah, hasilnya kita melihat yang sering itu untuk di kelompok lelaki seks lelaki itu sampai ke 44,3%. Artinya cukup tinggi gitu ya. Nah, hanya saja kalau kita lihat pertanyaan selanjutnya, zat apa yang dipakai gitu, yang dipakai. Di slide selanjutnya kita akan mencoba zat-zat yang dipakai. Silakan Mbak Lenggo, zat yang dipakai. Nah, kita mengkategorikannya juga 3 golongan, halusinogen, stimulan, dan depresan. Belum, masih yang tadi. Nah, untuk yang di lelaki seks lelaki banyak gunakan halusinogen. Stimulan yang paling tinggi. Nah, diikuti dengan halusinogen dan satu lagi yang depresan. Nah, kalau kita mau lihat zat-zatnya di slide selanjutnya kita bisa lihat. Betul, ini ada pertanyaan di chart PSP itu pekerja seks perempuan. Ini untuk pembanding saja, tapi fokus kita pada sini. Kalau dilihat dari sini, PSP juga sebenarnya banyak yang menggunakan zat-zat yang stimulan. Lanjut, Mbak Lenggo. Nah, jenis-jenis yang zat yang dipakai kita juga tanyakan satu-satu. Cuma karena kalau mau dibuat chartnya atau diagramnya kecil sekali, jadi saya buat tabel saja, saya tandai sabu yang tinggi 10,4 atau 10,4%. Lanjut untuk di LSL. Yang lainnya itu merata saja di antara ring 3 sampai 3,3% atau 0,1%. Nah, yang tinggi itu hanya pada sabu di LSL. Gitu. Lanjut lagi, ini zat-zat yang kita ini kan lihat. Nah, kalau digabung sabu dengan alkohol itu cukup tinggi juga ya, sampai 4,1 atau
5,1%. Kalau sabunya itu 4,1%. Terus lanjut. Nah, untuk pemakaian zat terakhir kita menanyakannya itu kurang dari 1 bulan. Ada riset misalnya kemarin atau kurang dari seminggu, kami menanyakannya kurang dari 1 bulan. Ini cukup tinggi juga kalau kita lihat. Ini persennya nggak muncul di sini. Tapi secara umum di LSL yang kurang dari sebulan itu masih tinggi. Artinya pemakainya itu adalah pemakai aktif kalau kita simpulkan dari grafik ini. Lanjut. Nah, karena ini ada hubungannya dengan pencegahan HIV/AIDS bukan dan harm reduction yang khususnya dengan pemakaian alat suntik, kami menanyakan pernah menggunakan alat suntik. Nah, alat suntik ini pernah LSL itu cukup tinggi, 65,6% itu pernah menggunakan alat suntik. Ya. Nah, di 34,3% pernah menggunakan alat suntik. Yang nggak pernah itu lebih banyak sebenarnya, tapi 34 ini nggak bisa diabaikan. Angka yang cukup tinggi. Nah, di kelompok-kelompok lain berkisar di antara 30 sampai 30%. Artinya hampir mirip lah penggunaan alat suntik atau penggunaan jarum suntik di ketiga kelompok ini. DLSL itu terletak di angka 34,38 atau 34,4. Lanjut. Kita melihat kalau di kelompok pengguna nafsa suntik itu nafsa itu cenderung pertanyaan itu kalau pakai jarum untuk nyuntikkan zat. Nah, karena di kelompok LSL ini kita tadi ada beberapa banyak zat yang dipakai, kita coba menanyakan alasan penyuntikan itu. Penyuntikannya itu beberapa alasan ada untuk penggunaan zat. Misal penggunaan zat ini di kelompok LSL cukup tinggi, 18,8%. Atau juga untuk kecantikan. Kecantikan ini lebih di kelompok PSP dan transgender. Nah, jadi ada 4 kategori penggunaan alat suntik itu. Kita tidak langsung menjudge bahwa alat suntik itu digunakan untuk penggunaan zat. Tapi itu bisa juga untuk tato dan bisa juga untuk pengobatan, kecantikan dan yang lainnya. Lainnya ini kita kategorikan bila bisa saja penggunaan zat dan kecantikan, misal pengobatan zat dan pengobatan. Hanya saja angkanya kecil, maka kita kelompokkan ke lainnya. Kita juga memperhatikan kombinasi dari penggunaan ini. Lanjut. Nah, ya sama itu ini kalau sudah dibagi tadi kan itu masih slide yang tadi kalau sudah kita bagi dengan ada yang 5 yang lainnya. Ini lebih jelas. Ke slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau di kelompok pengguna nafsa suntik sering kita tanyakan dapat jarum dari mana. Nah, kita lihat ini ada juga yang beli sendiri. Angkanya 52,36% untuk kelompok LSL ini. Ada yang dari layanan kesehatan, ada dari teman, ada yang gabungan layanan kesehatan dan dari teman. Ini yang ketiga ini dari 4 ini gabungan dari 2 dan 3 dari teman atau dari layanan kesehatan. Nah, lanjut untuk penggunaannya ini, belum satu lagi di atasnya. Dari mana mendapatkan itu tadi ada dari beli sendiri, ada dari teman. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Kapan penyuntikan terakhir? Itu 1 bulan terakhir. Yang paling tinggi itu sebulan, kurang dari sebulan. Itu 52,6% untuk di kelompok LSL. Lanjut. Kayaknya tumpang tindih ini slide-nya. Praktek penggunaan tadi sudah kita jelaskan. Terus slide selanjutnya, lewati aja ini. Nah, di topik kita itu kan seks dan pencegahan HIV/AIDS. Nah, pertanyaan kita apakah pernah menggunakan zat
untuk melakukan seks. Nah, yang pernah itu tinggi 56,8. Yang tidak itu 45 sekian untuk di LSL. Nah, kalau di transgender cukup tinggi sampai 85,7%. Nah, pertanyaan ini kami sambung dengan pertanyaan wawancara mendalam. Praktek ini dilakukan untuk penggunaan seks untuk penggunaan drug untuk seks. Saya tanyakan ke salah satu informan kita. Ini gimana ceritanya penggunaan drug untuk seks ini? Walah Pak, ini macam-macam perilakunya. Ini pada waktu kapan itu dilakukan? Kadang-kadang ada pada waktu sudah kegiatan-kegiatan hiburan misalnya. Kalau di Sumsel ini ada kegiatan organ tunggal misalnya di pesta-pesta itu, nah cenderung di situ dia penggunaan drug dan juga dilanjutkan dengan praktek hubungan seks. Nah, saya tanyakan juga itu pakai kondom. Responden kita jawab atau informan kita jawab, "Malah Pak, kalau sudah berat ujung gimana lagi mau pakai kondom?" Itu laju saja katanya. Nah, ini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, pada grafik simbol warna 1 dan 2 apa artinya? Nah, ini membuktikan satu, yang minyak satu ini pernah, yang di atas itu Mas. Yang 2 itu tidak. Itu membedakan pernah dengan tidaknya. Itu ada keterangan di masing-masing judulnya itu. Ya, lanjut. Terus lanjut lagi. Seringnya itu, sebentar, yang tadi belum. Satu slide lagi, yang di atas. Yang kita juga nanyakan apa setiap kali melakukan drug itu untuk seks atau setiap kali seks pakai drug. Ada juga yang setiap kali seks pakai drug itu. Di kelompok LSL ini 32,14%. Ada yang kadang-kadang dia pakai seks, pakai drug untuk seks. Lanjut. Nah, hal yang menjadi permasalahan juga ini karena kelompok-kelompok ini yang penggunaan drug, kita juga menanyakan apa pernah berurusan dengan alat penegak hukum. Jawabnya ada yang pernah itu sebelum lagi. Ada pernahnya itu yang tidak sampai 20%, cuma 17,7% dari 96 responden yang kita tanya. Di PSP juga 7,25%. Untuk transgender dan LSL kayaknya hampir persentasenya beda sedikit. Ada yang 17,71, ada yang 16,67. Terus kami menanyakan cara penyelesaian. Ada yang berdamai, sampai lebih dari separuh itu milih berdamai. Ada juga yang ditahan dulu baru dikeluarkan gitu. Sebenarnya itu bisa dikelompokkan ke berdamai juga, cuma dia pernah ditahan juga. Yang sampai ke pengadilan itu 5,26%. Ada juga yang sampai ke pengadilan. Oke. Slide selanjutnya. Terkait dengan penggunaan drug, kita menanyakan juga di kelompok LSL ini ada yang direhabilitasi, tapi jumlahnya cukup, presentasinya cukup kecil, 2,08% yang pernah direhabilitasi. Kalau di transgender 10%-an. Nah di PSP nggak ada. Lanjut. Tempat rehabilitasi kami pilih di pertanyaan itu sebenarnya ada 5. Sebutkan di 5 ini yang paling banyak dijawab. Yang sebutkan itu ada yang di Rumah Sakit Ernardi Bahar, ada juga di rumah sakit yang di Jakarta gitu, di Rumah Sakit Pertamina. Pertanyaan kita tidak mengejar pertanyaan mendalam untuk ke responden, misalnya bagaimana bentuk rehabnya, rehab jalan, apa rehab minap, apa rawat jalan, apa gitu. Tidak sampai di situ pertanyaan kita. Kita cuma nanyakan
pernah direhab atau tidak. Pernah, tempat rehabnya ada di Rumah Sakit Ernardi Bahar. Kami informasikan di Rumah Sakit Ernardi Bahar ini adalah rumah sakit yang dulu sebutannya rumah sakit jiwa. Jadi sekarang diganti namanya Rumah Sakit Ernardi Bahar, dan pelayanan untuk rehabilitasi ada di sana. Lanjut. Nah, lama rehabilitasi macam-macam, kita suruh mereka saja ngisi dan kita kelompokkan, ada yang sampai 14 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang sampai 4 bulan. Terus, perlu kami informasikan bahwa responden kita itu ada di dua kota, satu di kota, satu di kabupaten, satunya di kota Palembang dan satu di Banyuasin. Kita lihat kalau di Palembang itu di Ernardi Bahar bisa gratis, tapi kalau yang di Banyuasin bayar katanya. Kita juga tidak mengejar itu bayarnya untuk administrasi atau bayar langsung. Nah, ini informasi yang kita lihat bagaimana penggunaan drug di LSL dan bagaimana perilaku seks di kelompok LSL. Tadi kita sempat diskusi juga di sini, Pak, kalau perilaku seks harusnya tanya kondom gitu. Nah, saya merasa tidak menanyakan ini karena saya melihat informasi tentang kondom sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Jadi saya tidak angkat lagi isu ini. Namun di pertanyaan di pom-pom yang ada di SIHA saya lihat ada, kita nggak keluarkan saja. Lanjut. Selesai, Mas. Teman-teman sekalian, tidak sampai 40 menit. Saya kira akan lebih asik kalau kalau kita diskusi. Nah, sudah ada satu pertanyaan dari chat tadi, apakah pemakaian seks ini mendorong libido atau tidak? Saya kira itu pertanyaan umum yang bisa kita jawab. Saya bukan ahli dan tidak mencoba yang mana zat yang pakai meningkatkan libido atau tidak. Tapi di teman-teman LSL, salah satu alasan mereka menggunakan zat itu memang ada dorongan untuk melakukan dan keberanian untuk melakukan apa saja termasuk dengan melakukan hubungan seks. Saya kira itu sementara Pak Mas Yakub dan teman-teman silakan dibuka untuk tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Harni untuk presentasi yang sangat menarik studi kecil di Palembang ya Pak Harni ya. Dalam catatan saya barusan tampak menarik bahwa penggunaan nafsa pada kelompok LSL ini sudah banyak sekali. Ya, dalam perjalanan saya bekerja di lapas juga sebenarnya informasi ini saya sudah dapat ketika saya sendiri bekerja di lapas dalam kurun waktu 6 tahun yang lalu. Tadi tampak data-data yang disampaikan Pak Harni menyampaikan bahwa jenis-jenis yang digunakan tampaknya seperti syabu ini cukup besar sekali, tinggi sekali di kelompok LSL. Kemudian juga sudah ada yang menyuntik juga. Tetapi yang menariknya adalah tadi disampaikan bahwa teman-teman LSM juga membeli jarum suntiknya sendiri. Jadi ini menjadi pertanyaan, memicu pertanyaan kita nanti Bapak Ibu dan teman-teman, apakah memang kesadaran teman-teman LSL ini cukup tinggi dalam konteks pencegahan HIV. Kemudian nyambung berikutnya adalah dalam konteks hubungan seksual juga ini mempengaruhi juga dalam konteks antara penggunaan nafsa dengan aktivitas hubungan seks di kelompok LSM. Saya buka pertama untuk sesi diskusi. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand, please. Ya, Mas Yayan dari Pesona Bengkulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yayan dari Yayasan Pesona Bengkulu. Izin Pak Suami. Yap. Saya Yayan Pak. Iya, sehat Bang.
Ini sangat menarik sekali Pak Suharni. Ternyata teman-teman YIM ini sudah isu-isu pivot akan berjalan. Teman-teman YIM ini sudah ada penelitian. Sangat bagus, apresiasi lah untuk Pak Suharni dan teman-teman YIM Pak Suharni. Saya ingin bertanya Pak Suharni. Tadi kan muncul ada beberapa. Halo, bisa didengar suara saya? Iya, terdengar jelas Mas Yayan. Ya. Tadi kan ada beberapa penggunaan drugs dari teman-teman MSM, itu kan ada beberapa sabu dan jenis-jenis lainnya, dan ada juga teman-teman MSM itu ada penggunaan penyuntikan zat. Berarti kan dalam kategori kalau penyuntikan zat ini dia MSM, kemudian dia WIT juga Pak Suharni ya. Apakah seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada isu baru sih, informasi-informasi dari teman-teman MSM dari nasional juga, bahkan sudah merambat ke daerah, terusnya di tempat kita juga. Ada pengalaman teman-teman MSM ini dan PG, ada beberapa itu ada penggunaan poppers. Poppers itu jenis kalau dalam secara pasalnya dalam undang-undang itu memang belum ada masuk golongannya, tapi kan sekarang ini sudah ada isu penggunaan poppers itu. Teman-teman poppers di sini, teman-teman PSM yang ada dari Pak Suharni itu apakah sudah ada juga yang menggunakan poppers itu, dan efek sampingnya juga kita berbagi pengalaman juga di sini, mungkin teman-teman di Palembang itu bagaimana penggunaan poppers itu. Seperti itu Pak Suharni. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yayan. Tampaknya ada 2 pertanyaan. Silakan Pak Harni, direspon dulu. Silakan. Terima kasih Mas Yayan. Pertanyaan ini bagus ya. Di dalam pertanyaan kita ke teman-teman responden, kita sebut responden ya, yang memberi respon terhadap pertanyaan kita, ada 96 orang. Pilihan kita mulai dari yang umum, alkohol, ganja, sabu, Inex, bahasa-bahasa lokal kayak gitu ya. Tapi ke poppers dia nggak ada yang jawab. Jadi kita gimana ya, apa dia masih pemain lama, tapi kalau nanti diperbesar sampelnya, mungkin kita akan ketemu. Karena kita memberikan peluang ke teman-teman responden, zat yang dipakai lainnya. Zat yang dipakai itu lainnya. Ya, diskusi kita sore ini sebenarnya untuk menambah memperkaya itu. Kalau ada informasi kayak poppers itu tadi, nanti kita akan coba gali informasi di kelompok pertemuan FGD-nya atau kita ada 2 instrumen, yaitu satu instrumen kuesioner ini, kedua pertanyaan mendalam, wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran. Kita kejar-kejar terus gitu. Nah, seperti saya meminta informasi tentang penggunaan drug untuk seks misalnya. Itu gimana ceritanya? Ya Pak, bukan langsung tegok, langsung kita seks, tidak begitu katanya. Kita negoknya beberapa jam dulu, lama katanya. Itu kita musik dulu, sudah on baru seks kan gitu. Nah, harapan kita di diskusi mendalam ini akan keluar kalau ada yang baru. Saya juga mengharapkan ada nggak protum ya misalnya gitu ya. Ada yang lain. Nah, tapi saya juga nggak menemukan yang pakai lem nggak, atau mungkin karena umur ya. Di nafsa sekarang lem jadi masalah juga. Gitu. Nah, dan itu tinggi penggunaannya, tapi di sini kita nggak ada yang jawab seperti itu. Mungkin bias dari kuesioner ini, terus terang kalau secara metodologi kita melihatnya itu sengaja didampingan dan pewawancaranya itu satu-satu disepikan dulu ya, artinya nggak dalam crowded kelompok ada tanya-tanya nggak. Nah, mungkin ada bias-bias nanti dari Mas Yayan kita coba sebaiknya itu akan dipilih poppers misalnya. Oke, terima kasih Mas Yayan, kita belum temukan itu. Siap, sama-sama Pak Suharni. Iya, terima kasih Mas Yayan. Ya, berikutnya tampak ada Mas Amang dari Pantura Plus Indonesia. Silakan Mas Amang. Sebelum Mas ya nanti saya bacakan dulu juga pertanyaan untuk chat room, tapi Mas Amang dulu. Ya, silakan Mas Amang. Assalamualaikum, selamat sore Mas Harni dan kawan-kawan semuanya. Selamat sore. Sore Mas Amang.
Menarik sekali saya lihat dari data-data yang Mas Harni temukan di lapangan. Saya tertarik dengan lihat variabel tentang frekuensinya yang cukup tinggi tadi, hampir di atas 30%, khususnya pada SL. Mas Harni kan punya spion-pion di lapangan gitu ya. Artinya walaupun tidak terbaca, saya ingin menanya, apakah dengan nilai frekuensi dalam satu bulan terakhir dia memakai, adakah yang bisa dilihat tentang perilaku penggunaannya di kelompok yang pertama itu. Kedua, lalu kalau frekuensinya tadi tinggi juga, lalu adakah ada data yang melihat nilai penggunaan zat yang bisa kita lihat kategori penggunaan yang berat, sedang, dan rendah. Mungkin itu aja Mas Harni yang bisa saya tanya. Terima kasih. Ya, silakan langsung direspon Pak Harni. Baik, Mang, pertanyaan bagus ya. Pertanyaan itu menyangkut tingginya persentase yang menggunakan dan sering gitu ya. Bayangin kita ketemu secara sengaja 96 itu pernah paki kan gitu. Saya ngeri-ngeri sedap juga ngelihat data ini. Wah, banyak betul saya bilang. Sehingga saya pernah diskusi ke teman-teman. Coba Pak Harni katanya jangan yang sudah tendensius pakai. Oh, nggak apa-apa, saya kira kita buka aja dulu sekarang ini. Nanti untuk yang selanjutnya mungkin secara umum kita bisa bandingkan ke LSL yang lanjut. Nah, pertanyaan sering itu perilaku kelompok pemakaian misalnya. Kita tidak cukup data untuk menjustifikasi perilaku kelompok. Tapi hasil dari FGD kita terkait dengan penggunaan drug ini, tetap ada kelompok-kelompok yang menggunakan drug ini dengan perilaku seperti, ingat ya, tidak ada bedanya pengguna LSL dengan pengguna yang lain kalau hal drug. Sama aja mereka. Cari high-nya gitu ya. Nggak ada LSL, nggak ada 3G, nggak ada ini. Pokoknya mabok. Jadi perilakunya, asumsi saya itu sama dengan perilaku hetero. Kalaupun dia LSL, 3G atau PSP. Gitu Mang. Jadi kalau untuk perilaku kelompok nggak ada pengguna drug itu nggak ada ininya ya, nggak ada soginya gitu. Pokoknya pakai drug kan gitu. Saya kira gitu Mang. Oke, semoga terjawab Mas Amang. Saya bacakan untuk pertanyaan di chat room Pak Harni dari Mas Ferry Kamil. Pak Harni, terima kasih untuk hasil penelitian di Palembang ini. Apakah ada perbedaan antara kelompok LSL dan masyarakat umum terkait dengan 1. Prevalensi pengguna nafsa, 2. Kecenderungan jenis zat yang paling sering digunakan, kemudian yang ketiga prevalensi yang pernah bermasalah dengan hukum. Jadi dari data yang tersedia pada Pak Harni, apakah data ini menarik untuk dipahami lebih jauh? Itu aja dulu, direspon dulu Pak Harni. Ini saya bacakan untuk bagian berikutnya. Baik Mas Ferry, terima kasih. Untuk pengguna drug umum, saya mungkin akan pakai data-data dari BNN saja ya, karena BNN sudah pernah melakukan survei untuk penggunaan drug umum ini. Nah, Mas Harni, sorry, bisa sambil ditampilkan yang tadi beberapa data yang yang tadi bisa ditampilkan lagi, atau Mbak Lenggo kalau ada. Oke, monggo Mbak Lenggo dibantu. Mas Fer. Yang mana Mas Ferry? Yang jenis yang dipakai ya. Ini berarti ini. Ya, kalau secara satu-satu yang pakai tabel ya, kalau sudah dikelompokkan yang pakai diagram tadi ya. Nah, yang satu-satu misalnya ekstasi berapa. Nah, ini yang sudah kita kelompokkan halusinogen, stimulan dan depresan. Jadi itu. Ya. Ada kesulitan sendiri, mungkin teman-teman punya keahlian ya, bagaimana kalau dia itu sudah mix betul. Pengelompokan ini terlalu simplikasi ya, halusinogen, depresan, simultan. Sejatinya ada juga yang sudah
1, 2, 3 itu dikumpulkan, misalnya ganja, ekstasi, pakai heroin, pakai apa itu ada juga. Ini cuma angkanya itu kecil, ada 1,9% gitu ya. Nah, kalau mau dikelompokkan ini akan kelompok mana? Ini ada hallusinogen, ada depresan, ada hallusinogen. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang di riset ini kita belum secara mendalam kelompokkan itu. Harusnya ada juga itu kategori hallusinogen ditambah depresan ditambah dengan hallusinogen atau ketiganya. Nah, mungkin ini kalau sampelnya lebih banyak. Ini cuma 99 orang. Itu kayak nama Asmaul Husna saja. 99 ini. Hasilnya nampaknya variasi datanya itu bukan tidak menyebarnya dengan baik kalau mau kita kelompokkan itu. Nah, pertanyaan Mas Per, apakah ini juga ada bandingan dengan kelompok umum? Artinya ketika kita tidak memperhatikan orientasi seksnya itu. Saya berpikir kalau itu harus dipisahkan betul, artinya kalau itu harus ada kelompok lain. Tapi kalau yang di BNN itu mungkin dia nggak perhatikan, mungkin ada juga LSL-nya gitu ya. Mungkin ada juga TG-nya. Nah, mungkin kita coba nanti kalau untuk ini pertanyaan ini kita tanyakan juga pengguna nafsa lainnya yang jelas-jelas bukan pada 4 kelompok ini, 3 kelompok ini. Itu Mas, kita belum punya datanya. Usulan saya Mas Arni nanti mungkin ya tadi dikelompokkan itu yang menggunakan sabu berapa persen gitu ya. Kemudian yang menggunakan ekstasi berapa persen, itu memang tidak bisa ditotal, tapi bisa kita bandingkan jadi dengan yang di masyarakat umumnya BNN itu Mas Arni. Jadi zatnya berapa banyak yang menggunakan zat itu, berapa persen yang menggunakan zat itu gitu. Oke, artinya kita lihat dulu kategorinya yang di BNN, baru kita lihat di data kita untuk bandingkan itu, Mas. Iya, nanti untuk bandingkannya. Untuk bandingkannya bisa juga ya. Tapi itu tetap akan ada bias. BNN itu mungkin ada LSL-nya juga. Betul. Ya. Kan dia umum Mas Arni, masarnya umum ya, dia tidak membedakan LSL atau bukan. Ya, judul perbandingan secara umum pengguna nafsa di Sumsel gini, tapi untuk kelompok ini begitu nanti bahasanya ya. Sip, saya cari dulu yang dari BNN untuk Sumsel. Iya. Sip. Oke, terima kasih Mas Ferry. Saya bacakan berikutnya dari Equal Indonesia. Yang APH tadi Mas Arni, coba lihat APH berapa persen itu yang pernah bermasalah dengan hukum. Nah itu berapa tuh? 17,7. Hampir 18%, Mas. Ya. Banyak juga itu. Kan banyak damainya tadi. Ya, 17%, dan yang sampai ke pengadilan tadi berapa persen? 2% ya kalau nggak salah. Iya, kecil lah. Ada damai, ada sampai ditahan. Itu sebenarnya yang ditahan itu sebenarnya damai juga kalau akhir. Ya. Oke, terima kasih Mas Arni. Ya, terima kasih Mas Ferry. Saya bacakan dulu dari chatroom dari Equal Indonesia. Banyak teman-teman komunitas yang tidak menganggap poppers sebagai zat adiktif, sekalipun poppers sangat umum digunakan di komunitas LSL maupun TG. What's your response, Pak Harni? Sorry Mas, ya aku pulang Mas. Ya, banyak teman-teman komunitas yang tidak menganggap poppers sebagai zat adiktif, sekalipun poppers memang sudah sangat umum digunakan di komunitas LSL dan TG. Jadi bagaimana, mungkin pertanyaan sebenarnya bagaimana isu harm reduction ini melihat isu poppers tadi. Oh, artinya poppers ini bisa banyak dipakai, ini informasi bagus bagi kami. Nanti saya buat pertanyaan khusus kalau gitu ya. Kalau memang itu di kelompok TG atau LSL sangat populer. Saya kira itu masukan yang bagus. Saya nggak bisa jawab karena dari responden kita nggak ada jawab yang begitu. Iya, betul. Kita coba nanti perbaiki kuesionernya gitu ya, poppers ya, jadi ini. Saya akan
Ada dua caranya nanti yang akan kita lakukan. Satu, kita akan melakukan FGD untuk teman-teman yang pengguna drug. Kita akan bicara khusus untuk poppers. Ya, karena tampaknya isu poppers ini sudah cukup dibicarakan secara terbuka di komunitas LSL, dan kita sering melihat caption-captionnya mereka itu ditulis secara jelas tentang mengajak bersama dengan menggunakan poppers gitu. Thank you. Sehingga juga itu di satu sisi meningkatkan aktivitas seksual. Ya. Oke. Ya, makasih Iqbal. Itu dari Pak Iqbal ya. Iya. Iqbal Indonesia. Dari Iqbal Indonesia, ya dari Iqbal institusi. Indonesia. Makasih. Salam kenal. Saya Suharni. Ya, baik. Berikutnya ada dari Mas Sugi dari KPA DKI. Silakan Mas Sugi. Ya, assalamualaikum Pak Arni, mohon izin salam kenal juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak Sugi. Ya, jadi kalau saya tadi belum mengenal, memang sama mungkin barangkali di Jakarta juga banyak teman-teman yang LSL memang menggunakan napsa, termasuk jenis sabu, dan kemudian ada lembaga yang kemudian dia melakukan kegiatan terkait dengan itu sehingga agar terjadi pencegahan. Nah, ini kan saya lihat tadi, kalau saya lihat paparan Pak Arni kan dari hasil semacam penelitian ya atau survei di teman-teman di Palembang. Apa yang dilakukan di teman-teman lembaga-lembaga di Palembang untuk mencegah agar penggunaan napsa itu tidak meluas di teman-teman populasi khususnya yang kaitannya dengan seks. Tadi disebutkan ada LSL, PSP, dan juga TG. Nah, itu barangkali. Terima kasih. Ya, silakan direspon Pak Arni. Pak Sugi, ini ada ceritanya kenapa ini keluar ini, Pak Sugi. Waktu 2 tahun lalu kita ada program dengan yang khusus untuk napsa. Waktu itu sampai ke rehabilitasi goalnya itu. Kalau dia bermasalah, kalau bisa rehabilitasi. Nah, tahu-tahu kita dapat transgender. Mau rehabilitasi kemana? Nah, kemudian kita tahu ini ada LSL. Sehingga bisik-bisiknya kalau LSL nanti gimana kalau dia di rehab situ. Nah, oleh karena itu ada keinginan kita mengetahui besaran masalah yang ada di Palembang. Dan penelitian ini sebenarnya masih pro bono ya Pak. Jadi belum ada sponsornya. Kita titip dengan PL. Tolong teman-teman PL nanti tanya bagaimana agar kita dapat besaran masalah ini. Ya respon PL, wah nambah-nambah kerja aja Pak Arni. Tapi nggak apa-apa, kita ajak volunteer untuk mengolah ini. Ini salah satu trik di kita untuk peningkatan kapasitas di SDM di lembaga. Nah kita dapat satu itu cara mulai dari awal betul Pak. Cara baca kuesioner ini gimana, cara nanyakannya gimana. Kemudian cara kita ngisikannya ke Excel dan mengeluarkan angka-angka itu tadi gimana. Nah ini satu rangkaian proses belajar di lembaga untuk melihat masalah. Kalau ditanya, kan kalau kita ke instansi, ya masalahnya sebesar apa, berapa orang itu. Nah mungkin ini yang bisa kita bicarakan. Nah kalau mau diperluas, kita sangat senang hati kalau ada lembaga-lembaga sama-sama LSM untuk berkolaborasi. Coba kita melakukan riset yang besar dan mendalam, survei di beberapa daerah terkait dengan ini. Kita baru mencoba dengan 9 pertanyaan itu, Pak Sugi. 9 pertanyaan tadi ada kurangnya, misalnya poppers nggak kita bahas, harusnya saya tanyakan itu. Kedua ada juga yang nggak saya setelah buat slide ini ada pertanyaan lagi yang keluar yang perlu kita jawab bersama. Toh tadi kita menemukan penyuntikan itu bukan hanya untuk napsa. Nah kemudian mereka ada yang beli sendiri. Ini berkelainan dengan tidak adanya ketersediaan alat suntik steril yang bisa kita distribusikan. Gambarannya begitu Pak. Terima kasih. Ya,
Makasih Pak Erni, mungkin barangkali gini, saya pertanyaannya mungkin lebih ke RTL. Jadi kalau melihat tadi kondisi yang sudah disampaikan Pak Arni kan perlu, oh ya gambarnya seperti ini. Apa RTL yang akan dilakukan sebetulnya sih itu. Jadi misalnya apakah akan dilakukan konseling misalnya di masing-masing lembaga karena itu ada LSL, ada PSP, juga ada TG mungkin barangkali. Ada dua yang kita lakukan dari concern kita ke sini. Pertama dulu PWIT kan di DCH itu diisikan gitu ya. Selalu kosong ya, selalu bilang nggak ada gitu. Tapi saya nggak percaya nggak ada. Gitu. Nah setelah kita lakukan pertanyaan ada, sehingga kita ajak lagi diskusi di si kelompok ini untuk mereka berperilaku sehat. Itu RTL dan sudah kita lakukan 2 kali pertemuan itu. Sehingga kita menemukan lagi komunitas-komunitas yang dulu kekeh nggak ada. Ternyata ada gitu. Nah, concern kita adalah pemakaian alat-alat suntik, misalnya entah untuk tato atau untuk kecantikan. Nah, itu Pak Sugi, RTL-nya. Dan itu sudah kita lakukan bersama APL untuk melakukan diskusi-diskusi terarah terkait dengan penggunaan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harni. Terima kasih Mas Sugi untuk pertanyaannya. Di chatroom ada catatan menarik dari Equal Indonesia. Sepertinya poppers dianggap lebih aman karena tidak masuk dalam illegal drugs. Sekalipun belum ada regulasinya. Resiko pada saat pemakaian poppers sebagai rekreatif drug saat melakukan seks sama seperti zat adiktif lain kecuali menimbulkan kecanduan seperti zat adiktif lain. Orang yang menggunakan poppers sama seperti penggunaan zat adiktif lain, yaitu kecenderungan melakukan seks beresiko tanpa kondomnya. Ini menjadi satu catatan menarik. Jika teman-teman ada satu catatan menarik juga terkait poppers, sebenarnya saya juga nitip pertanyaan ke teman-teman ya, jika ada temuan misalkan, apa sebenarnya pemicu orang teman-teman kita tertrigger untuk menggunakan poppers gitu. Kemudian begitu mereka sudah menggunakan poppers, lalu mereka ngapain? Efeknya apa? Nah ini kaitannya dengan program pencegahan HIV, itu nanti jadi ranahnya akan ke arah sana. Jadi silakan teman-teman sharing di forum ini sangat diskusi yang sangat menarik. Saya ada Mas Gambit, Mas Gambit silakan. Mas Gambit. Oh ya. Ya, silakan. Oke. Ya, saya mau menambahkan informasi saja. Tadi di chat room ada yang punya pengalaman dengan poppers ya. Ya. Nah, kebetulan tahun 2019 tahun akhir awal 2020 ya kita PPH melakukan web survei ke LSL di Indonesia gitu. Nah, dari 1.800 responden yang mengisi web survei itu mengatakan bahwa 30%-nya pernah menggunakan alkohol, nafsa, atau obat yang bisa memperkuat hubungan seks yang dia lakukan dalam 12 bulan terakhir. Nah, rata-rata mereka tidak selalu menggunakan obat itu ketika berhubungan seks. Hanya 48% yang mengaku dipengaruhi oleh zat-zat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jenis zat yang dipakai, itu poppers memang yang paling banyak, yaitu 91% melaporkan bahwa mereka menggunakan poppers ketika berhubungan seks dalam 12 bulan terakhir. Ya, jadi dari 30% yang mengaku menggunakan itu, 91% mengatakan menggunakan poppers. Kemudian yang menggunakan sabu itu sekitar 14,63%. Sementara zat lain yang sering digunakan itu adalah Inex itu 8,7%, kemudian Happy Five 5%, dan Tramadol 2,1%. Nah, jadi ini yang
zat yang dipakai ketika ada dalam berhubungan seks, zat yang mereka gunakan ketika berhubungan seks. Tapi ada satu catatan yang perlu kita lihat, bahwa ada istilah chemical sex ya, chemical sex. Sebenarnya lebih mengacu pada zat-zat nafsa pada umumnya, apakah itu metamfetamin cair ataukah itu kristal metamfetamin atau GHB, zat-zat yang sifatnya stimulan gitu ya, untuk hubungan seks. Nah, sementara poppers itu dikecualikan dari chemical sex. Ya, kalau kita lihat dari studi-studi yang dilakukan yang terkait dengan chemsex, poppers itu dikecualikan dari kategori chemical sex. Ya, jadi yang paling banyak adalah sabu ataupun Inex atau GHB, itu yang terutama di Eropa. Saya kira itu kalau yang terkait dengan informasi penggunaan poppers. Jadi kalau kita melihat dari sisi kualitatif, kita pun juga menanyakan apa yang menarik dengan menggunakan poppers adalah ya lemari saja bisa masuk gitu ya, sampai kebayangannya sampai begitu gitu, artinya kemudian penghilang rasa sakitnya itu cukup dominan, dan kemudian juga menstimulasi seks yang lebih tinggi. Dan juga karena tidak praktis ya, pada satu sisi itu juga tidak praktis karena kemudian harus beberapa menit harus dihirup, kemudian juga menimbulkan efek sakit di hidung gitu ya. Ini beberapa hal yang kemudian juga tidak semua orang kemudian senang menggunakan poppers. Lebih utamanya adalah lebih mencoba apa sih rasanya pakai gitu ya. Karena sensasinya apa? Banyak teman-teman yang sudah menggunakan dan mempromosikan itu. Dan itu sifatnya tidak rutin ya, tidak rutin, dan kemudian juga tidak panjang. Ini juga polanya juga sama dengan chemsex, bahwa chemsex itu tidak dilakukan secara bertahun-tahun gitu ya, lain dengan penggunaan nafsanya, tetapi bahwa ada masa-masa ketika dia berhubungan seks di bawah pengaruh, itu ada masa-masa di mana mereka relatif lebih tinggi frekuensinya dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Saya kira itu yang temuan-temuan kita dari survei ya yang dilakukan awal tahun 2020 bersama dengan GWL INA. Saya kira itu. Mas Gambit selagi tune in, ada pertanyaan menarik dari Theo, mumpung lagi menjelaskan poppers. Apakah poppers memang turunan dari MDMA? Tidak. Jadi mereka bukan bukan amfetamin ya, sehingga tidak dimasukkan dalam golongan ilegal, kan? Dan itu juga kemudian dikecualikan dari kategori chemsex. Ya, ini lebih seperti pil biru gitulah ya. Kalau kita boleh menggambarkan seperti itu, daripada sebuah drugs yang adiktif begitu. Oke, terima kasih Mas Gambit. Pak Harni ada respon, silakan. Mas Gambit, terima kasih pengayaannya. Saya jadi bertanya-tanya dengan yang saya kerjakan, kenapa poppers nggak keluar gitu ya. Nanti saya coba untuk diskusi mendalam untuk merespon hasil dari diskusi ini terkait dengan poppers, karena di pertanyaan kita disediakan sebenarnya lainnya, sebutkan harusnya keluar gitu ya. Oke, agak gimana ya kalau nggak keluar ya apa nggak ada gitu. 99 itu banyak loh, 99 orang itu banyak gitu, tapi dia nggak keluar kan gitu ya, atau salah dalam input datanya gitu. Mungkin nggak beredar di sana, Pak. Iya, nanti ya bisa aja bisa aja juga tidak beredar di sana.
Tadi tidak ada yang menggunakan. Kayaknya kalau Palembang ada Pak Suarni. Iya, saya Bengkulu kira aja marak nih. saya kira pertanyaannya harus dipertajam, harus ada pilihan poppers kalau gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Tampaknya Mas Yayan tadi resen lagi, mau menanyakan lagi? Ya, siap. Ya, silakan. Mungkin asik nih diskusi yang saya lempar pertama Poppers ini, kayaknya memang diskusi nasional ini, Mas. Ya, kita juga itu menjadi bukan isu baru sih sebenarnya, di PKNI juga. Kebetulan kita kan jaringan PKNI juga, Mas. Untuk PKNI nasional dan PKNI ini PKNI jaringan simpul di daerah konstituen. Nah, itu salah satu isu kita yang mungkin nanti bisa kolaborasi nanti Pak Suarni bagaimana ini. Di Poppers ini pengalaman dari teman-teman MSM dan juga ada populasi umum, tanda kutip populasi umum dan pengguna nafza yang non komunitas lain. Biasanya kita di PKNI ada namanya itu ada dua kategori. Ya, pertama kita drug usernya, kemudian di drug user itu ada teman-teman pengguna nafza, tetapi dia komunitas lain seperti SP dan kemudian MSM. Berbagi pengalaman saja yang ada di Bengkulu itu rata-rata dari hasil teman-teman PL, kebetulan kita juga ada teman-teman PL dari SSR, itu yang dari karangan milenial, tetapi kita juga belum riset secara mendalam dan angka persentasenya belum kita riset. Saya juga tertarik nih melihat dari risetnya Pak Suarni. Kemudian dari kalangan milenial itu disampaikan dari Bapak sebelumnya tadi, mohon maaf Pak, memang betul itu sifatnya stimulan dan itu memancing untuk gairah seks terutama pada komunitas MSM. Itu biasanya kalau kita dari pengalaman teman-teman komunitas itu di mix dalam arti kata itu di alkohol juga, dari alkohol itu lebih nge-apply, alkoholnya dapat ditambah poppers juga lebih biasanya itu lebih naik Mas, lebih naik, tapi dampaknya untuk seksual itu sangat tinggi. Dari alkohol saja, dari dugem, teman-teman dugem, dari dugem itu ya ujung-ujungnya ya ke seks, mohon maaf ya, ujung-ujungnya itu pasti ke seks, baik teman-teman PSP, teman-teman MSM dan lain-lain, itu ujung-ujungnya seks. Ditambah poppers ini rutinitas teman-teman itu ditambah poppers dan di alkohol juga itu rata-rata ya lebih tinggi untuk ininya. Dan beberapa dari pengalaman ini ada yang memang ketagihan berulang, tetapi kita juga dapat yang bukan bandar sih, kita belum menyebutnya, belum bandar, ada yang mendistribusikan poppers ini. Ada kasus juga di kepolisian. Sudah marak nih teman-teman di Teknas juga, nasional juga lagi tertarik untuk meneliti sejauh mana sih poppers ini. Seperti itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Yayan. Sebelum direspon Pak Harni, saya mau nyapa dulu Mas Amang. Mas Amang dari tadi belum lower hand, apakah ini resen baru? Mas Amang, monitor. Maaf, saya belum matiin ya. Maaf. Oh, belum matiin. Oh, berarti nggak resen ya. Oke, silakan Pak Harni. Habis direspon Pak Harni, nanti saya lanjut ke Mas John Toding Padang. Silakan Pak Harni. Ya. Baik, Mas Yayan. Tapi ada pertanyaan juga di saya ya. Kalau di pertanyaannya yang narkoba ya, kita bahasanya narkoba atau nafsa gitu ya. Jangan-jangan mindsetnya yang di Palembang ini pokoknya bukan narkoba, jadi dia nggak pilih itu. Gitu. Itu sama kayak ini dulu Pak Suarni, sama kayak belum marak itu ganja sintesis dulu. Itu dulu kan belum marak ganja sintesis, akhirnya sekarang kan menjadi isu juga sih. Makanya itu. Ya, yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia nggak jawab ada poppers gitu? Kalau dia sudah berpersepsi itu narkoba, itu akan ada jawab. Tapi mungkin dia nggak mengkategorikan itu narkoba, karena katanya tadi legal gitu ya. Mungkin mindset kami di Palembang kalau narkoba yang sudah ilegal sudah tangkap gitu. Ya. Baik, itu modal untuk kita memperkaya data ini. Kita akan coba lakukan diskusi mendalam terkait dengan poppers itu. Itu ada John Tobing tadi nanya, katanya ini dilakukan apa? Dilakukan kapan?
Bang John, ini dilakukan 2 bulan terakhir. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah lama, tapi kita membagikan kuesioner ini 2 bulan terakhir itu. 2 bulan terakhir sejak Hore-Hore Club itu kita akan diskusi diskusi apa. Nanti Pak Ani, saya mau soal LSL dengan seksnya. Wah, datanya nggak ada, saya buat aja gitu. Nah, karena akan bicara sini, saya sorry dulu datanya ada 2 bulan terakhir. Waktu Hore-Hore Club akan diskusi ini, saya buat kuesioner, saya minta tolong teman-teman yang di PL menanyakan ini. Tentu ada beberapa kekurangannya. Tapi data ini data up to date karena baru 2 bulan terakhir. Kita stop saja kalau bilang waktu seminggu lagi kita akan presentasi ini, udah stop aja, kita coba utak-atik dulu gitu. Ada teman-teman nanti Pak itu masih banyak, kita lanjutkan aja. Ya kita diskusi awal dulu, temuan awal ini. Nanti kita akan tambah pertanyaannya. Tadi ada 1 poppers. Kemudian nanti dari Pak Sugi ada pertanyaan untuk RTL-nya. Saya kira itu John Tobing untuk pertanyaan kapan dilakukan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, terima kasih Pak Harni. Sebelum ke Mas John Tobing secara langsung, Mas Nasrun mau bertanyakan apakah isu Viagra juga dieksplorasi Pak Harni? Isu penggunaan Viagra. Wah, ini menarik ini. Jauh sampai LSL yang Viagra ini. Pertanyaannya mau gimana nanti pertanyaan Viagra? Bisa aja sih sebenarnya kita titen aja survei ini ya, tapi nanti kalau kami melakukan ini akan ditutup dulu yang bagian ini, nanti kita buat pertanyaan baru di kelompok lain. Mungkin ada saran itu semacam serial pertanyaan-pertanyaan itu untuk kelompok-kelompok lain kalau untuk Viagra gitu. Jangan-jangan Mas Nasrun tadi menyamakan poppers itu kelompok Viagra gitu. Mas Yakub. Ya. Kalau untuk pertanyaan nanti kita coba apa saja yang zat-zat yang dipakai untuk meningkatkan libido, misalnya mungkin akan keluar poppers, keluar Viagra atau pil biru apa kayak gitu. Pertanyaannya akan di sekitar itu, kita bukan ke concern drugnya, tapi concern ke seksnya. Zat-zat apa saja yang dipakai untuk menambah stimulasi kenikmatan atau keberanian makan seks. Itu saya catat dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ya terima kasih Pak Harni. Saya silakan Mas John Toding yang sudah resen duluan, habis itu Mas Theo. Mas John Toding silakan. Ya baik, terima kasih Mas Yakub. Mohon maaf, saya off cam karena jaringan internet tidak stabil. Jadi izin terima kasih. Saya hanya menambahkan saja yang disampaikan oleh Mas Gambit ya tentang isu poppers ini pada komunitas LSL. Jadi maaf, background saya dari kesehatan dan saya juga sekarang lagi sementara berproses untuk lanjut studi di UI. Jadi yang saya pahami tentang poppers ini memang betul dari penelitian saya sebelumnya terkait dengan penggunaan zat adiktif ya di kalangan LSL itu lebih banyak cenderung menggunakan poppers. Jadi dari hasil penelitian kami itu untuk poppers ini sebenarnya untuk zat aktifnya itu diberi nama amil nitrit ya. Nah kalau kami di kesehatan itu amil nitrit, karena saya juga pernah bekerja di rumah sakit khususnya di ruangan ICU ya, intensive care unit. Jadi amil nitrit ini sebenarnya golongan vasodilator ya. Diperuntukkan untuk pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada. Biasanya pada pasien dengan riwayat penyakit jantung yang ada serangan akut. Kalau kami di ruangan biasanya memberikan zat nitrit untuk meredakan nyeri dada tersebut. Artinya supaya tidak komplikasi sampai menyebabkan gangguan infak pada jantung atau kematian jaringan pada jantung seperti itu. Nah, mekanisme kerja daripada poppers ini sebenarnya merelaksasikan otot pembuluh darah. Jadi kalau dikaitkan dengan aktivitas seksual, itu ketika berhubungan seksual maka sebelumnya digunakan poppers itu untuk merelaksasikan pembuluh darah, otot pada pembuluh darah, terutama untuk di daerah anus. Dan memang untuk kalangan populasi kunci, untuk teman-teman di LSL itu hampir sebagian besar menggunakan poppers ketika akan berhubungan seks. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan rasa nyeri atau sensasi ya pada saat penetrasi seperti itu. Ya terima kasih Bang Suharni untuk informasinya tentang pengumpulan datanya. Berarti tahun ini ya Bang Suharni ya pengumpulan datanya.
Baik, itu aja Mas Yakub, terima kasih. Iya, terima kasih Mas John Toding. Bukan pertanyaan, tetapi memberikan informasi tambahan mengeksplorasi apa itu poppers. Terima kasih Mas John Toding tentang informasi apa itu poppers. Ya, Mas Theo Rasen, silakan. Oh, oke. Mbak Erni, kan kita mengetahui ya kalau pola penggunaan sabu itu kan rata-rata berkelompok ya. Pakainya itu kan berkelompok. Iya, ya. Nah, saya menyendiri, Mas. Kamu menyendiri. Kamu menyendiri dari aku apa menyendiri? Silakan, lanjut. Kan kita tahu bahwa pengguna sabu itu kan kalau pakai itu kan selalu berkelompok. Jarang sekali sendiri, gitu ya. Nah, ketika dilakukan survei ini, apakah memang ada pertanyaan yang menggali terkait dengan pola penggunaannya itu sendiri apa berkelompok? Nah, terus yang kedua, kita mengetahui juga perilaku di kelompok LSL itu saat mereka berkumpul kadang-kadang ada interaksi seksual. Ketika apakah mereka pakai ataukah mereka sedang suka sama satu pasangan di dalam kelompok itu gitu ya. Terus kadang-kadang ya mereka tanpa malu lah ya melakukan hubungan seks bersama gitu ya. Apalagi dipengaruhi dengan zat gitu. Ini yang saya pahami ya waktu di Bali dulu tuh mereka rata-rata saat mabuk, pesta seks, dan hubungan seks bareng, berkelompok. Nah, apakah di dalam survei ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan hal itu? Ataukah Pak Hani yang sekarang yang kami ketahui adalah HIM itu lembaga HR, terus sekarang menjadi lembaga LSL. Juga menemukan data saat penjangkauannya, Pak. Iya, tentang perilakunya ya, Mas. Iya. Sudah, Mas Theo? Sudah. Oke, silakan respon Pak Harni. Terima kasih Mas Tio. Pertanyaannya untuk penggunaan berkelompok atau sendiri itu kita nggak nanyakan. Yang kita tanyakan itu kemarin itu di diskusi mendalam gimana pola pemakaian narkoba ya. Narkoba kita pakai bahasanya narkoba dengan perilaku seks. Yang kita dapat informasi yaitu Pak tadi katanya kalau sudah dari pesta, dari organ tunggal, dari apa itu sudah berat ujung katanya entah pengaruh drug itu memang kita sudah ingin melakukan praktek hubungan seksual katanya. Nah pertanyaan itu kita nggak tanyakan secara khusus Mas Tio. Nah untuk apakah dia menggunakan sabu bersama atau menggunakan sendiri-sendiri kemudian melakukan seks itu enggak. Nah, pertanyaan sangat sederhana saja 9 pertanyaan yang guide tadi untuk pertanyaan di SEM ini. Nah, kemudian tentang lembaga apakah ke LSL atau ke harm reduction gitu. Sebenarnya kita jadi mempertanyakan itu karena Pak, bercanda itu Pak, bercanda Pak, jangan dijawab. Tapi ada hubungannya Mas Tio. Karena di PW waktu kan ada anggaplah slot kan gitu ya untuk menjangkau PW pengguna dengan drug itu selalu jawabnya nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi, saya nggak percaya gitu, coba kita survei dulu. Nah kira-kira nyatanya ada. Nah dengan adanya ini kita sudah melakukan 2 kali pertemuan kelompok diskusi terfokus dengan itu. Nah saya terbantahkan bahwa itu nggak ada barangkali karena nggak ditanyakan itu, jadi curiga saya nggak ditanyakan itu, nggak serius nyarinya. Dengan survei ini saya sudah punya data itu ada, harus di follow up sehingga kita bisa bicarakan. Ya saya kira dinamikanya begitu Mas Tio. Oke Pak. Ya terima kasih Mas Tio dan Pak Harni. Karena tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya Pak Harni. Karena tadi ada satu data yang menarik tentang bagaimana teman-teman LSL itu dia dalam konteks penggunaan nafas suntik dia membeli jarum suntik sendiri. Itu saya kira akan berbeda pada kelompok populasi kunci yang lain, dalam hal ini APW gitu. Itu satu catatan saya. Kemudian yang kedua catatan buat saya adalah pada mereka yang tertangkap karena status hukumnya kemudian mereka berdamai
di pengadilan gitu supaya mereka tidak masuk penjara misalkan gitu. Apakah informasi untuk mengeksplorasi dari sisi kemampuan ekonomi itu tergali di dalam studi ini, Pak Harni? Baik Mas Yakub, kita klarifikasi dulu pemakaian alat suntik, jarum suntik. Tidak semata-mata untuk drug. Oke. Nah, jadi bisa juga untuk tato, untuk kecantikan lainnya gitu. Apa istilah sulam. Nah, mungkin saja kalau untuk tato ya beli sendirilah kan mereka. Nah, itu yang tentang penggunaan jarum suntik dan beli sendiri itu tadi. Kedua, kondisi di lapangan untuk jarum suntik itu sulit didapatkan untuk yang free, yang dapat dilayanan karena saat ini nggak ada. Nah, kedua, pertanyaannya apa komennya terkait dengan keterkaitan hukum. Nah, di survei ini kita meminimalis misalnya sosiodemografi responden, cuma ada orientasi seks sama tempat. Palembang atau kabupaten. Umur juga saya setengah hati mau urgensinya, tapi kita tanyakan umurnya itu rentang di usia produktif. Hanya 3 itu saja yang menyangkut dengan profiling responden. Terakhir Pak Harni, tentang informasi mereka yang masuk rehabilitasi, kan karena tadi angkanya juga sudah ada. Apakah memang kita sudah mulai concern tentang perlunya menciptakan satu rehabilitasi yang ramah pada populasi LSL atau dibikin khusus atau hanya dicampur saja? Karena saya tahu sendiri rehabilitasi khusus LSL buat teman-teman LSL dalam konteks background LSL belum ada. Bagaimana? Pak Hari ada respon? Pembicaraan ini belum sampai ke pembicaraan kebijakan, Mas Yakub. Tapi sudah pembicaraan personal ke pelaksana rehab dan teman-teman yang misalnya yang di rumah sakit. Pak, gimana kalau warianya? Nah, kesan dari PL kita, Pak, ini kalau untuk rawat jalan nggak ada masalah. Ketika dia rawat inap, itu jadi masalah. Nah, sikap dari teman-teman di pelayanan itu masih bersikap seperti yang lain-lainnya itu. Jadi ini sudah sering kita bicarakan personal dengan penyedia layanan. Nah, tanggapan kebijakan di Sumatera Selatan kita sudah coba bawa misalnya ke BNN waktu pertemuan dengan BNN. Mereka jawabnya gimana? Diplomatis. Anggarannya dari mana buatnya itu Pak Harni, berapa besar, berapa banyak, selalu hal-hal yang seperti itu. Ada harapan yang bisa kita kembangkan ketika kita berbicara ke layanan-layanan misalnya yang didirikan atas inisiasi orang yang memang peduli. Dan dia mencoba diskusinya sama kita mendudukkan dengan bahwa siapapun itu adalah manusia. Nah, realisasinya belum sampai ke situ, Mas Yakub. Mungkin di daerah lain sudah sampai ke sana. Kalau pembicaraan sudah sampai ke sana, tapi realisasinya belum ada. Terima kasih Pak Harni untuk feedback dan responnya. Karena saya pernah diskusi dengan salah satu konselor dari adiksi tentang apakah sebenarnya kita sudah saatnya perlu develop satu adiksi khusus teman-teman LSL dengan background LSL atau TG gitu untuk melihat respon-respon dari situasi ini gitu. Itu nanti arahnya ke sana dalam proses pengembangan rehabilitasi berbasis untuk teman-teman LSL dan TG. Tampaknya Mas Gambit present kembali. Mas Gambit silakan. Oke, baik. Saya ingin mengkaitkan dengan tema diskusinya, kembali lagi. Sore hari ini ya. Yang pertama itu apakah ada informasi tentang pasangan seks? Ya, berapa banyak pasangan seks yang mereka miliki rata-rata yang menggunakan nafsa ini? Kemudian yang kedua adalah apakah mereka juga melakukan transaksi seks? Dan yang ketiga adalah seberapa sering mereka menggunakan kondom.
dalam menggunakan dalam melakukan hubungan seks, baik di bawah pengaruh nafsa ataupun tidak, gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah pesan apa sih yang kemudian dikembangkan oleh HIM dengan temuan seperti itu tadi, bahwa ada sejumlah LSL yang menggunakan zat atau nafsa. Nah, kira-kira ada dua hal yang pesan yang kepikir itu. Apakah ada pesan yang dikembangkan itu terkait bagaimana menggunakan nafsa secara aman? Artinya lebih terkait dengan kesehatan ya, bukan aman dari penangkapan, tapi aman aman misalnya kalau yang menggunakan sabu kemudian dia bisa mengontrol, atau misalnya merasa bahwa oh aku itu baik-baik saja tetapi menggunakan setiap hari gitu ya misalnya. Kemudian yang lain adalah overdosis dan sebagainya. Nah, ini apakah ada pesan yang seperti itu yang dikembangkan atau akan dikembangkan? Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan pesan intervensi untuk pencegahan secara seksual. Artinya bahwa apakah ada pesan yang secara khusus bagaimana yang harus dilakukan oleh mereka ketika mereka itu di bawah influence dari nafsa. Ya, apa yang perlu dilakukan, atau kalau mereka tidak menggunakan nafsa, bagaimana mereka mengurangi resiko penularan HIV. Saya kira itu, Pak Hani, ada 4 hal yang ini yang terkait dengan intervensi ya, sebagai rekomendasi atas assessment yang dibuat oleh Mas Hani. Terima kasih. Ya, Mas Harmi silakan. Baik Pak, Mas Gambit, itu saya lihat di isiannya teman-teman saya, jadi saya nggak ngembangkan lagi yang kondom misalnya, yang pasangan segalanya itu kita lihat di isian PL itu ada, tapi saya belum keluarkan belum mengeluarkan yang itu. Tapi untuk kelompok ini saya nggak buat lagi pertanyaan itu karena itu sudah dicakup oleh pertanyaan-pertanyaan assessment oleh PL terhadap kelompok dukungan LSL atau kelompok dukungan yang kelompok-kelompok lainnya. Pertanyaan terkait seri itu banyak di sana, jadi saya nggak tambahkan lagi di pertanyaan ini. Bisa kita keluarkan, nanti saya akan coba lihat lagi bagaimana berapa pasangannya apa gitu. Tapi ini nggak comparable karena ini bukan responden yang ini, tapi saya karena itu sudah ditanyakan, saya menganggap di pertanyaan ini nggak perlu lagi gitu. Itu kenapa cuma 9 pertanyaan itu tadi. Nah, kedua terkait dengan pesan intervensi, ini ada 2 yang sudah kita kita lihat, di mana dampingan kelompok ini ada yang sampai ke gangguan mental. Nah, kita belum sampai ke pesan ke penggunaan drug yang sober, yang waras gitu ya, yang benar gitu ya. Tapi kita menyikapi kalau perlu ke rehabilitasi atau kelayanan-layanan itu, kita memperkenalkan dan mencoba mendampingi untuk mereka mengakses kelayanan. Itu yang sudah dilakukan. Dalam 2 bulan terakhir ini kita menemukan beberapa kali yang dia sudah karena kondisinya yang terkait dengan pemakaian drug ini memerlukan rawatan medis gitu. Dan menurut asesmennya tim rumah sakit itu sudah terkategori dengan gangguan jiwa. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin kita harus berdiskusi sama-sama bagaimana membuat pesan yang mendidik teman-teman di LSL untuk bisa menggunakan drug dengan kewarasan gitu dan seks yang terkendali. Begitu Mas Gambit tanggapannya. Ya, tentang pertanyaan dari Mas Gambit terkait intervensi untuk pengurangan resiko HIV-nya gimana, Pak Harin? Itu juga belum tereksplorasi. Kedepannya mau seperti apa dalam YIM menyikapi situasi ini? Kita menyikapinya itu satu, tadi kita mencoba menjembatani kalau dia memang membutuhkan tempat rehabilitasi,
kita melingki menjembataninya untuk dia akses ke panti-panti rehab atau layanan rehab yang ada. Nah, yang pesan untuk intervensi prevensinya itu belum kepikir Mas gitu, gimana cara prevensinya itu. Nah, terus terang agak ngeblank saya waktu diskusi mendalam, Pak Arni gimana ini kalau sudah istilah kita berat ujung itu tambah lagi pengaruh drug ini nggak bisa lagi kita pakai kondom gitu. Ya ini tantangan yang besar, gimana caranya? Kan sudah ada alat screening HP mandiri di Combine. Terus terang kita belum sampai ke situ Mas. Oh oke. Pesan-pesan itu. Cuma akan semakin sering kita mendiskusikan masalah drug ini ke teman-teman kelompok dampingan, entah itu LSL atau MSC, TG atau PSP. Karena selama ini yang dikejar-kejar masalah kondom saja. Oke. Mas Gambit ada respon? Ya, artinya ini yang menurut saya kita perlu diskusikan adalah ya kita membawa isunya adalah isu harm reduction ya, sehingga kalau kita mau bicara harm reduction ya rehabilitasi menjadi bagian yang terakhir gitu kan ya, tetapi adalah satu tahap-tahap yang seminimal mungkin perubahan perilaku itu bisa terjadi gitu kan ya. Jadi tidak harus selalu dengan menghentikan penggunaan penggunaan zatnya, tetapi adalah bagaimana dia bisa mengatur zat itu dengan aman dan kemudian bisa terhindar dari kemungkinan dampak buruknya seperti apa. Saya kira basisnya adalah ya tetap harm reduction gitu ya, untuk pengembangan intervensi atau pesan-pesan ini, sehingga ya kita tidak terkooptasi dengan semuanya harus diselesaikan dengan rehabilitasi, dan kita tahu bahwa rehabilitasi tidak selalu bisa menyelesaikan persoalan ketergantungan ini. Oleh karena itu kita melihat bahwa ya menjadi satu hal yang butuh kita diskusi lebih detail lagi, kira-kira pesan-pesan yang seperti apa yang tadi, bagaimana mereka menggunakan zat tetapi dengan resiko yang kurang, yang kemudian adalah bagaimana mereka tetap berhubungan seks tetapi juga dengan resiko yang semakin berkurang terkait dengan penularan HIV ini. Saya kira itu. Apakah itu harus kondom? Ya tidak selalu, di bawah di bawah pengaruh nafsa kemudian harus itu. Apakah tadi dengan mempromosikan tes HIV, kemudian juga memilih partner. Nah, seperti kita ketahui bahwa pengguna chemsex itu paling banyak dilakukan adalah dengan mereka yang bukan pasangan tetap gitu. Nah, kalau dengan pasangan tetap mereka cenderung tidak menggunakan nafsanya. Nah, ini juga menjadi satu problematika yang lain. Dan kita tahu bahwa berhubungan seks dengan seks pasangan tetap itu cenderung lebih rendah menggunakan kondom, tetapi dengan pasangan tidak tetap cenderung lebih tinggi menggunakan kondom. Nah, ini juga beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan nanti di dalam pengembangan intervensi, khususnya pesan-pesan kepada kelompok ini seperti apa. Saya kira itu saya mengajak kembali ke basic kita adalah basic harm reduction, sehingga kita mendesain KIE-nya itu juga fokus pada bagaimana pengurangan sedikit demi sedikit resiko yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman LSR ini. Saya kira itu. Terima kasih Yakob. Ya, terima kasih Mas Gambit. Ya, catatan dari Mas Gambit, karena mengingat sudah jam 5, tampaknya ini menjadi menarik ya Pak Harni, bahwa saya menangkapnya ini bagaimana kita mendevelop satu pendekatan yang komprehensif dalam konteks harm reduction untuk penggunaan nafsa di kelompok LSL. Jadi Mas Gambit tadi mention tidak melulu pendekatan rehabilitasi, tapi bagaimana menginformasikan tentang pengurangan dampak buruk nafsanya, itu juga di bagaimana caranya, kemudian
bagaimana juga menurunkan resiko seksualnya karena ada efek dari penggunaan nafsanya itu sendiri. Tapi kemudian saya menangkapnya adalah mengcombining dengan sumber-sumber resource program yang sudah ada, misalkan ada akses kondom, ya itu dipakai, tapi kemudian kita juga sudah memiliki layanan test and treat yang sudah tersedia di Vaskes, kemudian ada pendekatan screening HIV mandiri juga yang sekarang sudah di-develop, kemudian ada PrEP yang mungkin juga masih piloting di beberapa kota. Dengan barangkali itu nanti ke depan kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait bagaimana proses pengembangan desain intervensi yang komprehensif dalam konteks pengurangan dampak buruk dari penggunaan nafsa ini. Mas Gambit sebagai penutup, Mas Harni sebagai penutup, silakan, saya persilahkan. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharing kita dari Yayasan Dharma Maharani terkait dengan seks dan perilaku seks dan pemakaian drug di kelompok dampingan ini. Satu catatan saya highlight juga saran dari Mas Gambit untuk bagaimana mengembangkan intervensi ke depan yang berbasis pada harm reduction. Yang terpikir di kita kalau dulu ABCD mungkin yang setiap pada pasangan itu menjadi satu bentuk pilihan nanti yang harus kita kembangkan dengan pasangannya sama-sama juga tes misalnya dan tetap setia kepada pasangannya sehingga terhindar dari kapanpun dia mau melakukan hubungan seks kalau dia sama-sama tidak terinfeksi maka dia akan tetap tidak terinfeksi. Namun itu baru kepikir selintas kalau dilihat dari situ. Pilihan untuk setia pada pasangan artinya bukan setia satunya, setia juga untuk sama tes. Kalau kita tes pasangan tes gitu ya, ngajak pasangan tes. Nah setia-setianya itu kita jabarkan lagi untuk berperilaku yang lebih sehat. Saya kira begitu, Mas Yakub. Ada kekurangannya tentu banyak, tapi saya berharap ada diskusi-diskusi lanjutan yang kalau selama ini kita melihat LSL misalnya PSP dan transgender itu yang dikejar adalah pakai kondom dan tes gitu ya. Padahal ada permasalahan besar yang terkait dengan pemakaian drug di kelompok-kelompok ini. Terima kasih, saya itu saja. Diskusi selanjutnya kita bisa pengayaan pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita lanjutkan. Ya, Mas Yakub dan teman-teman. Iya, terima kasih Pak Harni untuk closing statement-nya. Diskusi ini sangat menarik buat kita semuanya, telah mencerahkan kepada kita bahwa dalam catatan saya sekali lagi isu penggunaan nafsa sudah ada di kelompok teman-teman LSL. Nanti bagaimana cara kita mendekatkan program yang yang friendly buat teman-teman LSL dalam konteks pengurangan dampak buruknya ini, baik dalam konteks pengurangan dampak buruk nafsa dan pencegahan HIV ini, sehingga kita bisa mencapai NH strategi tadi. Saya kira itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah berkenan join di dalam serial diskusi ini bersama dengan PPH dengan dukungan Hore-Hore Club. Sampai sore hari ini tampak semangat sampai 36 partisipan. Kita beri applause buat kita semuanya telah mengikuti sesi diskusi sampai sore hari ini. Dengan begitu berakhir sudah sesi diskusi ini. Semoga diskusi ke depan teman-teman dan rekan-rekan semua bisa ikut terlibat dalam diskusi ini, menambah wawasan kita dan membantu dalam program penanggulangan HIV di Indonesia khususnya. Selamat sore, salam sehat selalu buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yakub. Matur sembah suwun. Iya, terima kasih juga Pak Harni yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Ya, udah pada keluar bersama. Mas Gambit, apa kabar? Iya, silakan. Foto dulu. Oke, silakan. Ya, silakan. Bapak dan Ibu yang berkenan mungkin boleh mengaktifkan videonya. Ada Haidar ya? Haidar sudah nggak ada. Oh, ada. Iya, boleh dipandu Haidar untuk fotonya. Tapi cuma sedikit nih yang
tinggal sedikit. Oke, saya aja deh yang ini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin